Baik, kami dari kelompok Cihuy akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu di final project. Yang pertama ada anggota kelompoknya, ada Samuel Nathan Widianto, Resisding Mendrova, Deva Ranggara Titiya, M. Panji Pratama, dan Yohanes Calvin. Untuk di step satunya yaitu tahapan dan dokumentasi. Kelompok kami memilih aplikasi Steam. Alasan kami memilih aplikasi ini karena banyak orang menggunakan aplikasi ini untuk menginstal dan bermain game. Dari semua fitur yang disediakan dari aplikasi Steam, sebagian sudah cukup bagus, namun menurut kami masih ada sebagian yang harus diperbaiki agar lebih bagus dan pengguna dapat lebih nyaman menggunakan aplikasi ini. Kami berdiskusi tentang tugas ini secara online dengan menggunakan aplikasi Discord, dan kami juga berencana menanyakan pendapat orang lain tentang aplikasi Steam lewat chat aplikasi WhatsApp dan Google Form. Kemudian ada analisis dan evaluasi. Menurut kami, aplikasi Steam ini sangat memudahkan kita untuk membeli, menginstal, dan memainkan game. Aplikasi ini sangat membantu terutama untuk para gamer, karena dengan menggunakan aplikasi ini kita mendapatkan berbagai promo potongan harga untuk membeli game, bisa terhubung dengan berbagai komunitas game, dan kita bisa mengatur koleksi game. Tetapi ada beberapa masalah yang sering muncul seperti update otomatis yang bisa menghabiskan data internet ketika tidak menggunakan Wi-Fi. Tampilan awal yang agak membuat pengguna baru bingung untuk memahami semua fitur-fitur yang ada, dan juga performa aplikasi yang berat sehingga loading screen cukup lama. Motivasi kami sebagai pengguna aplikasi ini karena ingin akses yang cepat ke dalam game, mendapatkan promo dan diskon, dan bermain bersama teman. Aplikasi Steam ini kebanyakan digunakan pada saat bermain di rumah, kos, ataupun warnet dengan kondisi jaringan internet atau Wi-Fi yang berbeda. Jadi ini menjadi salah satu kendala performa dan kestabilan aplikasi menurun. Oke, next. Masih di step 1 yaitu di laporan tahapan analisis dan evaluasi. Untuk bagian ini kami melakukan survei dengan menanyakan beberapa pertanyaan ke pengguna aplikasi Steam yang lain. Tujuan kami menanyakan kepada pengguna yang lain agar kita dapat mengetahui masalah apa yang dialami oleh pengguna lain aplikasi ini. Kami mendapatkan atau berapa responden untuk ditanyakan kendala atau masalah apa saja yang dialami selama menggunakan aplikasi ini. Kami juga berdiskusi membuat pertanyaan ini lewat aplikasi Discord agar diskusi dan pembagian tugas lebih gampang. Oke, mungkin untuk step 2 dan 3-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk step 2 dan 3 ada flowchart proses bisnis. Jadi urutan yang pertama kita login, habis itu tampilkan dashboardnya, setelah itu cari gamenya, terus klik detail game, setelah itu beli atau unduh gamenya, ditambahkan ke library, install game, setelah itu mainkan game, terus lihat statistik dan achievement, lalu berinteraksi di komunitas, selesai. Nah, di sini ada requirement system ya. Jadi di requirement system ini untuk yang pertama itu ada login dan autentikasi pengguna. Inputnya itu username, password. Outputnya akses ke akun pengguna dan juga dashboard utama Steam. Kedua ada pencarian dan eksplorasi game. Inputnya kata kunci pencarian, filter genre harga rating, outputnya daftar game yang sesuai pencarian pengguna. Untuk nomor ketiga ada pembelian dan unduhan game. Inputnya data akun pengguna, outputnya bukti transaksi digital. Untuk nomor 3 juga inputnya ada tambahan, yaitu ada metode pembayaran, ada saldo Steam, kartu e-wallet, ID game yang dibeli. Terus outputnya proses unduhan game dimulai. Keempat ada manajemen koleksi game. Inputnya data game yang dimiliki dan juga preferensi pengguna. Untuk outputnya ada tampilan daftar game di library dan juga status instalasi dan update. Yang kelima instalasi dan pembaruan game. Inputnya ada file game dari server, ada pilihan lokasi instalasi, dan preferensi pembaruan. Outputnya game terinstall siap dimainkan dan juga notifikasi update selesai. Keenam memainkan game. Inputnya pilihan game dari library dan juga data akun pengguna. Untuk outputnya game aktif dan siap dimainkan dan data waktu bermain tersimpan. Ketujuh ulasan dan penilaian game. Di inputnya ada ID game, rating, dan komentar pengguna. Di outputnya review muncul di halaman game dan juga rata-rata rating diperbarui. Kedelapan komunitas dan interaksi sosial. Di inputnya daftar teman, pesan, postingan, atau komentar. Outputnya notifikasi interaksi baru dan tampilan forum atau chat komunitas. Kesembilan promosi dan diskon game. Inputnya riwayat pembelian dan preferensi genre game. Outputnya rekomendasi game personal dan notifikasi diskon dan promo. Ke-10 pembaruan otomatis aplikasi. Inputnya informasi versi terbaru dari server dan juga pilihan update otomatis. Outputnya aplikasi diperbarui otomatis
dan laporan versi terbaru ditampilkan. Jadi selanjutnya ada mental modelnya. Jadi bisa dilihat di sini di bagian login ada buka aplikasi Steam, masukkan email dan password, lalu login Steamnya. Setelah itu ada mencari promo, yang dari dalamnya ada searching halaman utama, tampilan diskon, menu rekomendasi game, dan juga searching via taskbar. Selanjutnya ada pembayaran, yaitu di dalamnya ada pilih metode pembayaran, proses pembayaran, dan bukti pembayaran. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada step 4 dan 5, perbaikan desain UI. Desain UI yang diperbaiki adalah halaman utama, browse, dan library. Desain UI Steam yang sudah diperbaiki ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses aplikasi, karena fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi menjadi lebih jelas. Nah, untuk tampilan utamanya ada untuk login page, yaitu create account dan signing in. Lalu di keduanya ada tampilan utamanya atau dashboard. Di ketiga ada browse untuk mencari game. Yang keempat ada bagian my install game. Dan bagian 5 adalah my profile. Di sini my profile bisa melakukan perubahan nama, perubahan email, dan perubahan metode pembayaran. Selanjutnya ada step 6 dan 7, perbaikan dan tambahan desain. Penambahan animasi login, animasi logo Steam akan muncul di awal user. Membuka aplikasi agar membuat aplikasi terlihat lebih menarik dan tidak membosankan ketika menunggu proses login ke dalam aplikasi Steam. Lalu ada penambahan kategori atau genre. Fitur ini sangat memudahkan user ketika ingin mencari game yang serupa seperti game PUBG dengan genre Battle Royale. Kemudian ketika user menekan game Battle Royale, maka akan muncul macam game dengan genre Battle Royale. Fitur ini memudahkan user dalam mencari game dengan lebih cepat. Lalu ada step 8 dan 9. Desain UI yang diperbaiki adalah halaman utama, browse, dan library. Desain UI Steam yang sudah diperbaiki ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses aplikasi karena fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi menjadi lebih jelas. Lalu ada penambahan desain UI. Dalam desain UI kami menambahkan beberapa peningkatan untuk memberi pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna. Pertama, kami menambahkan tombol back pada halaman login dan signing up agar pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya dengan mudah. Selain itu, kami juga menambahkan kategori game yang lebih spesifik, seperti kategori untuk game Forza, yaitu racing, karena Forza merupakan game balap. Karena ini membantu konsumen memahami jenis game yang akan dijual sekaligus memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai pengalaman bermainnya. Kami juga menghadirkan fitur High Vision, yaitu fitur aksesibilitas yang sangat berguna bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Dengan fitur ini, pengguna tetap dapat menikmati konten Steam kami dengan lebih nyaman dan jelas. Lalu selanjutnya ada justifikasi. Yang pertama ada familiar, yaitu icon library, menggunakan simbol rak buku atau folder game. Lalu ada icon download, menggunakan simbol panah ke bawah. Lalu ada icon settings, merupakan gear. Simbol-simbol ini umum digunakan di aplikasi lain, sehingga pengguna langsung memahami fungsinya tanpa perlu belajar ulang. Lalu yang kedua ada clear, icon card atau keranjang belanja untuk pembelian. Icon frame, menggunakan siluet orang, mudah dikenali tanpa teks tambahan, sehingga mempercepat navigasi. Yang ketiga ada legible. Detail icon tidak terlalu kompleks. Pengguna dengan low vision tetap bisa melihat icon dengan jelas, konsisten. Semua icon menggunakan style flat atau minimalis, lalu warna outline sama di seluruh halaman. Konsistensi memudahkan pengguna memahami makna icon tanpa bingung dengan perubahan gaya visual. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk step 10, 11, dan 12. Dan di sini ada beberapa tampilan UI dari aplikasi Steam kami. Untuk di tampilan Steam yang pertama itu ada tombol untuk sign up dan login. Sign up itu untuk membuat akun baru untuk user, kemudian login itu untuk yang sudah ada akun. Kemudian lanjut, ketika kita menekan tombol login, di sini kita tinggal memasukkan username dan password. Nah, di sini juga ada tombol back untuk kembali ke halaman Steam yang pertama. Kemudian ketika kita menekan tombol sign up, di sini kita harus memasukkan username, email, dan password. Email itu untuk mengkonfirmasi user, kemudian di sini kita masukkan password yang baru. Nah, ketika kita sudah membuat akun dan login, kita akan masuk ke tampilan home. Di home ini kita ada beberapa fitur, yaitu home, browse, library, community, high vision, dan setting. Nah, di tampilan home ini ada profil, kemudian game yang sudah terinstall, logout, search bar,
mic, game favorit, yang wishlist, keranjang, kemudian notifikasi. Nah, di sini untuk tampilan di awal ini ada most popular, yaitu game-game yang sering dimainkan atau game yang terlaris. Kemudian most play ini game yang dari dulu sampai sekarang itu selalu dimainkan. Kemudian untuk di tampilan browse ini ada all game sama feature game. Nah, di tampilan ini sama seperti di home, ada game-game, kemudian nama game dan juga harga. Masuk ke library, di sini ada game yang sudah kita install, kemudian ada juga game yang sudah kita install, kemudian game yang sudah kita install dan kemudian sudah kita beli. Lanjut ke community. Di sini di tiap games ada community-nya atau komunitas, dan di setiap komunitasnya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam gamenya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada tampilan setting. Dalam settingnya ini ada language, security, storage, cloud, dan about. Untuk language ini kita tersedia 2 bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Security itu untuk keamanan akun kita, storage untuk penyimpanan dalam aplikasi Steam kita, cloud untuk akun, kemudian about itu untuk aplikasi Steamnya ini. Nah, di sini kita ada fitur utama yang kita tambahkan, yaitu high vision untuk orang-orang disabilitas atau orang yang buta warna. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingannya. Yang di kiri itu tampilan biasa, kemudian yang di kanan itu sudah pakai high vision. Yang di kiri itu lebih gelap, kemudian yang kanan itu lebih terang agar memudahkan orang disabilitas buta warna. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya introduction and executive summary. Aplikasi Steam yang dibuat agar lebih mudah dipakai oleh pengguna. Desain UI dibuat menggunakan Figma. Tujuan usability test adalah untuk mendapatkan saran dari pengguna. Dari usability test dapat didapatkan hasil bahwa UI dari aplikasi Steam yang dibuat mudah dimengerti dan terlihat baik. Lalu prosedur, partisipan, dan teks atau skenario yang digunakan. Ada responden Haris yang wawancara Yohanes. Hasilnya sudah bagus, mudah dipahami untuk halaman profil, dan fiturnya sudah bagus. Dan untuk tambahan tidak ada. Untuk fitur yang ada di setting sudah bagus, terutama fitur high contrast atau untuk orang yang buta warna. Untuk fitur bahasa sudah cukup untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu ada responden Adi dengan wawancara Rashid. Penilaiannya sudah sangat baik untuk segala fitur dan desainnya, serta mudah digunakan tanpa perlu ditambahkan fitur lainnya. Lalu terdapat responden Fatih dengan wawancara Rangga. Penilaian sudah baik untuk UI, sudah simpel dan mudah dipahami. Fitur high vision sangat membantu untuk orang kebutuhan khusus. Untuk kekurangannya di tahap login tidak ada fitur forget password. Lalu responden Adam dengan wawancara Samuel, UI-nya simpel, mudah dipahami dan straightforward, tetapi UI bagian login dan sign up untuk background-nya dapat diperbaiki lagi. Lalu ada responden Arhan dengan wawancara Panji, saya sendiri. UI bagian login, background sedikit digelapkan, space antara icon perlu diperbaiki karena kurang konsisten, dan pemilihan warna perlu diperbaiki lagi. Lalu hipotesis dan parameter yang diukur. Hipotesis yang diuji dalam usability testing ini adalah: 1. Pengguna dapat mengakses aplikasi tanpa kesulitan. 2. Desain UI mudah dipahami pengguna. 3. Fitur yang sudah lengkap. Hasil pengujian dari wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis sudah dipenuhi. Next step, penambahan fitur forget password. Lalu tes level severity. Tes severity-nya, tes 1 low. Justifikasinya mudah dipahami, rekomendasinya tidak ada perubahan. Tes 2 severity-nya low, justifikasinya mudah dipahami, rekomendasinya tidak ada perubahan. Lalu tes 3 medium, justifikasinya cukup mudah dipahami, rekomendasi tidak ada perubahan. Tes 4 medium, justifikasinya cukup mudah dipahami, rekomendasi tidak ada perubahan. Tes 5 low, mudah dipahami, rekomendasinya tidak ada perubahan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.